Halo teman-teman semua, selamat bergabung dan berjumpa kembali bersama saya, Mengki Alvan. Kali ini saya akan coba membuat tutorial-tutorial lagi atau sampling-sampling program masih menggunakan Office 365. Nah, untuk sampling kali ini atau tutorial kali ini, saya akan menggunakan fitur dari Office 365 yang bernama Microsoft Power Automate, yang sebelumnya kalau di video-video saya sebelumnya saya sudah pernah sempat bahas bagaimana cara membuat Autobot dengan Power Automate dan menglinkkan ke SharePoint dan ke bagian-bagian yang lain di Office 365. Namun kali ini untuk materi atau sampling-sampling yang akan saya berikan adalah contoh dasar atau fungsi dasar dari Power Automate yang bernama expression. Jadi expression ini kita akan membuat sampling-sampling rumus yang basic ya, tentunya basic, dan nanti bisa dikembangkan teman-teman. Jadi rumus-rumus yang basic itu bisa dilinkkan atau dikembangkan ke yang lebih expert atau lebih luas lagi rumusnya. Oke, langsung saja saya akan coba membuat sampling-sampling rumusnya. Pertama saya akan buat satu flow menggunakan instant cloud flow aja, terus pilih manual trigger, kemudian di sini saya kasih nama latihan expression. Oke, setelah masuk kita akan tambahkan new step, lalu tambahkan data operation. Kemudian saya akan pilih compose. Sebenarnya untuk fungsi-fungsi dari expression ini banyak ya. Jadi ada create CSV table, kemudian HTML table, filter array, join, parse suggestion, select. Nah, tapi saya akan coba mulai dari yang paling basic, yaitu compose. Fungsi compose ini nanti di dalam compose juga banyak sekali untuk fungsi-fungsi dan macam-macam lah gitu. Nah, makanya kita akan mulai dari compose dulu. Oke, setelah itu masuk ke bagian expression. Nah, di sini saya akan mulai dengan fungsi dari string ya. Ini banyak nih sebenarnya, fungsi-fungsinya banyak. Tapi kita akan coba fungsinya itu menggunakan string, yaitu dengan rumus concat. Nah, concat ini fungsinya adalah mengkombinasikan karakter itu bisa berupa ya macam-macam ya, mau dia nomor, kemudian angka, ataupun karakter-karakter di komputer yang lain. Di sini saya akan coba menggabungkan dua atau lebih karakter. Nah, misalnya saya di sini mempunyai dua kata, apa dan kabar. Nah, akan digabungkan ke dalam sebuah kalimat, apa kabar. Caranya seperti apa? Itu caranya seperti ini, teman-teman klik concat, kemudian gunakan tanda petik 1, maka akan otomatis dibuatkan tanda petik yang paling sebelah kanan itu untuk menutup dari fungsinya. Nah, kemudian masukkan katanya di sini. Apa? Ini kata pertama. Kemudian kata kedua, teman-teman awali dengan tanda koma. Kemudian untuk menulis kata atau karakternya mulai dengan tanda petik 1. Kemudian tuliskan lagi kata keduanya, kabar. Kalau sudah seperti ini simple, kemudian klik OK, lalu save. Nah, saya akan coba jalankan hasilnya. Run flow, dan kemudian hasilnya seperti ini. Jadi menggabungkan dua kata menjadi apa kabar.
Nah, bagaimana kalau menambahkan karakter selanjutnya atau fungsi atau kalimat atau huruf atau apapun ke ke bagian selanjutnya. Jadi teman-teman masuk ke bagian edit lagi, lalu klik concat-nya, kemudian tambahkan lagi karakter. Jadi untuk menambahkan karakter lagi, teman-teman menggunakan fungsi koma, tanda petik 1, kemudian saya akan tambahkan misalnya tanda tanya, kemudian update, save, lalu jalankan lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya menggabungkan 3 buah fungsi atau 3 buah karakter ya, atau 3 buah bukan 3 buah karakter ya, 2 buah kata dan 1 karakter, yaitu tanda titik dan koma, seperti itu. Nah, ini contoh sampling penggunaan dari concat gitu. Oke, untuk contoh selanjutnya masih di bagian data compose, di data operation, kemudian masih tetap pilih compose. Selanjutnya saya akan kasih sampling untuk fungsi substring. Jadi fungsi substring ini adalah mengambil tulisan atau karakter sepanjang misalnya 4 karakter ataupun lebih gitu. Jadi mengambil karakter di posisi di panjang karakter di berapa gitu. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan pilih substring, kemudian ini substring ini saya akan mengambil kalimat yang ada di atas ini. Nah, kemudian kalimat yang ada di atas ini tadi outputnya adalah tertulis apa kabar ya kan. Nah, kemudian saya akan mengambil karakter di awal, yaitu hanya 3 kata saja, apa. Jadi fungsinya untuk angka di awal atau fungsi atau karakter di awal saya akan ambil di 0, kemudian sebanyak 3 karakter. Apa itu kan ada 3 karakter, ada 3 huruf ya, maka kita tulis 3, maka hasilnya akan seperti ini. Save, kemudian tes lagi, dan run flow. Oke, nah ini ya. Ini kan output yang pertama ada bertuliskan apa kabar. Maka kalau kita buatkan rumus substring yang sudah kita terapkan, maka hanya mengambil 3 karakter awal. Gitu. Lalu bagaimana kalau kita akan ambil kabarnya saja misalnya. Nah, kabarnya saja ini jadi karakter awalnya di sini ada berapa? 1 2 3 4. Lalu kabarnya ini ada 1 2 3 4 5. Berarti kita tuliskan di sini substringnya. Untuk kata yang pertama kita hilangkan di sini 4, kemudian mengambil 5 karakter setelahnya. Update, kemudian save lagi, lalu jalankan kembali. Oke, nah seperti ini hasilnya. Oke, langkah atau fungsi selanjutnya. Oke, untuk langkah atau fungsi selanjutnya adalah kita masukkan new step lagi, kemudian data operation, lalu pilih compose. Fungsi selanjutnya adalah fungsi dari replace. Nah, fungsi replace ini adalah menggantikan teks yang ada, kemudian teks atau tulisan ya, teks atau tulisan yang ada, yang tentunya tulisan yang ada itu misalnya di samping contoh ini tulisannya adalah apa kabar ya, apa kabar. Kemudian kita masukkan di sini apa kabar, kemudian all text-nya misalnya apa itu akan saya ganti menjadi bagaimana. Nah gitu, jadi
lebih gampangnya saya akan langsung praktekkan mereplace all text-nya, replace, kemudian kita masuk ke dynamic content, masuk ke bagian compose 1 yang ini ya, di sini ya, klik. Nah kemudian all text-nya apa yang mau kita ganti? Dalam case ini saya akan ganti all text-nya bertuliskan apa, saya akan mengganti dengan tulisan bagaimana. Nah jadi kalau yang di contoh yang paling atas ini kan tulisannya apa kabar. Nah dengan fungsi replace, yaitu menggantikan kata lama menjadi kata yang baru, jadi replace all text dan new text-nya. Jadi all text-nya adalah menggantikan kata apa, kemudian kata barunya diganti dengan bagaimana. Nah seperti ini samplingnya. Kemudian oke, lalu save, kemudian tes, kita coba jalankan ya. Oke, dan berhasil. Nah jadi ini kata pertama adalah apa kabar, kata master awalnya, lalu digantikan dengan bagaimana kabar. Jadi yang apa itu digantikan dengan bagaimana. Tapi kalau bagaimana kita mau ganti kabarnya, ya kabarnya kita tinggal edit. Misalnya di sini saya akan tambahkan lagi, misalnya ini kan apa yang akan kita ganti bagaimana. Yang akan kita ganti kabar. Di sini misalnya saya akan ganti informasi. Apa informasi? Informasi seperti itu. Kemudian update, kemudian save, lalu tes jalankan, dan nah hasilnya seperti ini. Apa informasi? Jadi kata kabarnya itu diganti menjadi informasi, all text diganti menjadi new text, seperti itu. Oke, next tip selanjutnya saya akan tambahkan data operation lagi, kemudian pilih compose, lalu di sini expressionnya saya akan untuk GUID ini jarang digunakan ya, ini karena global expression atau global string ini jarang. Kita langsung lompat ke to lower. Nah ini merubah kata atau tulisan menjadi huruf kecil semua. Kemudian to upper ini merubah huruf kecil atau yang misalnya ada huruf kecil, huruf besar menjadi huruf besar semua, seperti itu. Ini sebenarnya lebih sangat simpel ya. Saya coba sampling to lower dulu. Ambil di sini. Oke, selesai. Kemudian tambahkan new step lagi. Data operation compose, kemudian expression upper ya. Upper saya ambil katanya dari yang pertama. Tetap saya ambil katanya dari yang pertama ini. Save. Kemudian jalankan lagi, run flow, dan oke hasilnya. Nah jadi kalau masternya kan ini, jadi ada huruf kecil lah, ini nggak ada perubahan ya kalau kecil semua ya, apa kabar. Nah kalau yang upper, jadi semuanya menjadi huruf besar hasilnya. Oke lanjut lagi. Untuk selanjutnya kita coba tambahkan lagi data operation lagi, lalu compose, kemudian untuk stringnya atau fungsinya saya akan gunakan fungsi index of. Fungsi index of ini adalah mencari indeks sebuah karakter atau kata di posisi keberapa, seperti itu. Misalnya kata apa di dalam kalimat yang pertama, kata A itu dimulai dengan indeks keberapa gitu. Jadi untuk mencari indeksnya, untuk standarnya dimulai dengan angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya seperti ini misalnya.
Saya akan pilihkan index of, kemudian ambil kontennya yang pertama. Lalu saya akan mencari indeks dari kata kabar. Ini ya, kabar. Oke, saya kasih petik dulu. Indeks dari kabar ini dimulai ini diindeksin di kata keberapa atau di indeks keberapa ya. Oke, kita lihat. Oh, dia di urutan atau di indeksnya di keempat. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi dia di indeksnya di urutan keempat. Jadi dimulai dari angka 0 dulu. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dimulai dari ini. Jadi dimulai dari keempat. Kemudian misalnya saya mau ambil tanda tanya ini indeksnya di indeks ke urutan keberapa, seperti itu ya. Nah, ini kan kita coba. Kabar ini saya akan coba ganti dengan tanda tanya. Save, kemudian saya running lagi. Oke, coba kita lihat. Oh, ternyata dia indeksnya di urutan ke-12. Nah, kita coba cek di sini ya. Apa kabar? Ingat, kita mulai dengan angka 0 dulu. A itu di indeks 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, benar ya, berarti tanda tanya tadi dimulai atau urutannya di indeksnya itu di urutan ke-12. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk materi pengenalan expression basic sampai di sini dulu. Next, saya akan coba untuk pengenalan fungsi-fungsi expression yang selanjutnya. Dan semoga teman-teman paham dan bermanfaat. Dan sampai berjumpa di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.